Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome di channel saya Isa kembali. Hai teman-teman semua, kali ini saya mau share salah satu based on pengalaman betapa kita harus hati-hati saat ditawarin kafling. Yes, kafling tanah. Ini based on pengalaman banget, teman-teman, be careful ketika emang ada penawaran kafling tanah yang menggiurkan dan kalian sudah tertarik, apalagi metode cicilan atau cash keras. Langsung cek beberapa poin-poin yang agak kritis ya. Oke, langsung aja. Tapi sebelumnya thank you yang sudah subscribe dan komen dan diskusi. Pertama adalah ketika kamu ada penawaran kafling, pasti menarik. Contohnya kafling 72 meter, 100 meter, bahkan mungkin lebih kecil lagi, 60 meter. Nah, pengalaman saya ketika saya tertarik beli kafling, ternyata ujungnya adalah kafling itu belum SHM. Jadi belum pecah sertifikat dan cicilan saya sudah masuk mungkin hampir 85%, harusnya sudah proses pembuatan SHM. Saya sudah mengirimkan KTP, kakak saya dan data-data yang dibutuhkan untuk mengurus AJB ke si owner, si penjual kafling. Penjual kafling ini menurut saya saat itu adalah bukan abal-abal karena dia menjual sampai 6 kafling, kemudian udah 6 tahap gitu ya. Tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan bahkan punya perumahan. Artinya track recordnya sudah jalan, sudah bertahun-tahun. Tapi kenyataannya apa? Setelah 85% payment, ternyata pas kita tagih, AJB-nya mana? Bukti bayar ke notaris gimana? Terus bukti bahwa udah mulai diurus ke BPN bagaimana? Itu tuh mentok. Bilanglah suratnya beginilah, begini. Dan qadarullah bulan April maybe ya, Maret April gitu, saya nggak sengaja lagi nyari emang alamat si kafling yang saya beli di sekitaran Cikarang, Bekasi. Nah, ternyata yang saya beli itu udah masuk tuh di berita bahwa ada customer yang dirugikan dari sana. Saya kaget banget karena dana yang masuk di sana sudah lumayan, tinggal megang SHM aja. Ternyata saya kena zong. Ya, saya kena zong di sana. Pokoknya padahal pembayaran lancar, bukti transfer, bukti transaksi, kuota kayak kuota kwitansi itu lancar. Dan ternyata saya salah. Satu, saya nggak bikin perjanjian jual beli, pengikatan jual beli depan notaris. Saya percaya aja ketika booking fee, terus saya bayar cicilan, udah saya percaya aja. Ternyata salah loh teman-teman. Kalian ketika belum mau beli kafling, kalian harus ada PPJB di depan notaris, jual beli. Terus gimana cara paymentnya? Terus apakah sertifikatnya ini sudah hak milik si owner? Yes. Terus apakah si tanah kafling tersebut masuk zona hijau, zona yang ternyata nggak boleh buat pemukiman? Jangan-jangan ternyata kita salah beli, itu sawah, itu nggak bisa buat jadiin rumah. Terus selanjutnya adalah ternyata kafling itu surat-suratnya bermasalah, entah waris lah, belum lunas lah, sertifikatnya nggak jelas, masih ada sengketa dan seterusnya. Bener-bener intinya ketika kalian mau beli kafling, kalian harus cek banget detail semuanya kayak kalian beli tanah baru, tanah full satu luasan. Kafling kan murah ya mbak ya, apalagi ada program cicilan gitu ya. Pokoknya bener-bener deh harus dicek track record owner, terus cek surat-suratnya, apakah ada sengketa waris, apakah dia ada sengketa, apa ada sertifikat ganda, dicek bukti bayar pajaknya, terus kapan mau dipecahnya, terus kayak bikin pasal apa ya. Ini kalau ternyata dia ngemplang, dia zong, how to solve this problem, gimana cara nyelesain masalah ini. Karena kasus saya baru dibayar 2 kali cicilan, saya nagih tiap bulan tuh agak susah. Dan beberapa kolega lain, teman-teman yang lain itu report ke polisi gitu ya, dan lain-lain. Dan satu,
tips sederhana, belilah kafling yang teman-teman emang dekat dengan kalian, dan kalian tahu sejarah tanahnya, kalian tahu sejarah ownernya, kalian tahu yang surat-suratnya itu. Yes, bener-bener hati-hati, jangan kayak saya beli agak jauh. Dalam artinya saat itu saya di Bekasi, lokasi di Cikarang, jauh, survei cuma sekali 2 kali cocok. Nggak begitu. Daripada uang kalian zong, hilang, dan tidak balik, andaikan balik pun nagihnya capek sekali, ya udah. Menurut saya mendingan kalian proses ini detail ketika beli kafling. Ini ngomong based on pengalaman. Sampai saya bikin video ini, saya masih menagih refund cicilan kami. Dan semoga bismillah dia bisa payment full ke kita. If not, let's see apa yang bisa kita lakukan untuk meminta refund uangnya, gitu ya. Jadi buat teman-teman, apalagi saat itu saya beli kafling ini after married, baru nikah lah, berapa bulan gitu baru nikah. Mikir saya dengan cicilan 864.000 sebulan itu ringan, 5 tahun lunas, dapat tanah. Ibaratnya gini, kita nabung nih suami istri 864.000 per bulan, 5 tahun lunas gitu ya. Ternyata di switch gitu. Dan yang kasus saya alamin adalah saya dari kafling tipe A pindahin tipe B, pindahin tipe C. Katanya ada begini, ada begini. Pokoknya gunakan insting kamu, gunakan data kamu, logik kamu untuk cari bener-bener kafling ini bermasalah atau tidak. Gitu ya. Ini video saya share agak berbeda, tapi ini based on pengalaman. Feel free buat diskusi di kolom komentar atau diskusi via WA. Dan kalau kamu nonton video ini, please bagiin ke teman-teman kalian yang lain. Bisa jadi ada orang lain kayak saya, lugu baik hati, nggak ngerti apa-apa, dan ternyata jadi korban zong kafling tanah yang ternyata nggak nyampe SHM di ujungnya. Thank you yang sudah nonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.